Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Sari Narulita MSI selaku dosen pengampu mata kuliah umum Pendidikan Agama Islam, serta teman-teman semua. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kami pada materi peran agama dalam membangun peradaban. Sebelum itu, saya selaku ketua kelompok 2 akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Akmal Hafiz Hakoni, selanjutnya ada De Alfarel Resawijoyo, lalu Muhammad Zikri Abdillah, kemudian saya sendiri Rahmita Saraswati, lalu Talita Salsabila, dan yang terakhir Tigana Nafsya. Materi pembahasan kami pada presentasi kali ini meliputi definisi agama, manusia sebagai homo religiosus, makna peradaban, hakikat peradaban, 3 pondasi peradaban, praktik-praktik keberagamaan dan implikasinya terhadap peradaban, agama sebagai katalisator peradaban, dan yang terakhir yaitu agama dan siklus peradaban. Agama telah memainkan peran yang penting dalam membentuk dan membangun peradaban sepanjang sejarah umat manusia. Seorang ahli filsafat Yunani, Plutarch, mengatakan, kita dapat menjumpai kota-kota tanpa dinding, tanpa raja, tanpa peradaban, tanpa literatur, atau tanpa gedung teater. Tapi tidak seorang pun pernah menjumpai sebuah kota tanpa tempat-tempat peribadatan atau penganut-penganut agama. Definisi agama. Dalam usaha untuk memberikan pengertian tentang agama, para ahli menempuh beberapa cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan analisa etimologi, yakni dengan jalan menganalisa konsep bawaan dari kata agama itu, atau kata lainnya yang digunakan dalam arti yang sama dengan kata agama itu. Yang kedua, dengan jalan mengadakan analisa deskriptif, yakni menganalisa gejala-gejala atau fenomena-fenomena agama dan keagamaan dalam kehidupan manusia secara nyata. Dengan analisis deskriptif ini, orang dapat memberikan pengertian agama secara definitif. Kenyataannya, para ahli tidak dapat memberikan definisi atau pengertian agama yang bisa diterima secara umum, karena memberikan definisi atau pengertian agama itu merupakan hal yang cukup sulit. Harun Nasution mendaftar beberapa definisi agama yang diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi. Kedua, pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia. Ketiga, mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia. Keempat, kepercayaan pada suatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu. Kelima, suatu sistem tingkah laku, code of conduct yang berasal dari suatu kekuatan gaib. Yang keenam, pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib. Yang ketujuh, pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia. Kedelapan, ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia melalui seorang rasul. Selanjutnya, manusia sebagai homo religiosus. Ekspresi agama terbagi dalam 3 jenis. Yang pertama, totemisme. Totemisme adalah salah satu bentuk kepercayaan manusia purba terhadap adanya daya atau sifat ilahi yang dikandung sebuah benda atau makhluk hidup selain manusia. Yang kedua, politeisme. Politeisme adalah kepercayaan dan penuhanan Tuhan-Tuhan yang banyak atau lebih dari satu, seperti kepercayaan kepada bermacam-macam berhala. Yang terakhir ada monoteisme. Monoteisme adalah kepercayaan yang berpendapat hanya ada satu Tuhan yang esa dan berkuasa penuh atas segala sesuatu. Melalui pengakuan ekspresi agama yang berbeda-beda tersebut, Malik bin Nabi menggambarkan manusia sebagai homo religiosus, atau disebut makhluk beragama. Menurut Malik bin Nabi, fenomena beragama adalah fenomena universal yang selalu ada sejak lama sebagai karakteristik kehidupan manusia. Dari manusia yang sangat primitif hingga manusia yang sudah memiliki peradaban tinggi.
Malik bin Nabi dalam hal ini mengatakan, setiap kali seseorang masuk jauh ke dalam sejarah purbakala dan sejarah manusia, baik pada zaman kejayaan kebudayaannya maupun pada tingkat-tingkat yang masih primitif dari evolusi sosialnya, dia akan mendapati peninggalan di dalamnya yang menunjukkan adanya ide mengenai keagamaan. Apa yang dikatakan oleh Malik bin Nabi juga dapat didukung dengan kenyataan bahwa bangunan-bangunan megah dan karya-karya besar peradaban lama yang hingga kini masih dapat bertahan dan dibanggakan oleh manusia, kebanyakan adalah karya-karya yang dibangun untuk kegunaan peribadatan dan memiliki nilai-nilai keagamaan. Contohnya Candi Borobudur di Jawa Tengah yang dibangun pada abad ke-9 yang hingga kini masih tampak indah adalah kiblat dan pusat kegiatan keagamaan bagi umat Buddha. Demikian juga kuil Jupiter yang terdapat di kota Baklabak, Lebanon. Dapat dilihat bahwa kuil tersebut memiliki tiang-tiang yang sangat tinggi dan pembangunannya memakan waktu 2 abad dengan batu-batu besar yang diangkat dari Aswan, Mesir. Makna peradaban. Dalam bahasa Arab, peradaban bisa diderivasi dari kata hadoroh, dan hadoroh ini diartikan dengan peradaban dalam pengertian yang umum. Adalah buah dari setiap usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memperbaiki kondisi hidupnya. Sama saja, apakah usaha yang dilakukan untuk mencapai buah tersebut benar-benar yang dituju atau tidak. Baik buah tersebut dalam bentuk materi, atau dalam istilah ma'diyah, atau imateri dalam istilah maknawiyah. Yusuf Al-Qadarawi dalam bukunya Al-Sunnah Masdaron lil Al-Ma'rifah wa Al-Hadarah mendefinisikan peradaban sebagai berikut. Sekumpulan bentuk-bentuk kemajuan, baik yang berbentuk kemajuan materi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun sosial yang ada dalam satu masyarakat atau pada masyarakat yang serupa. Dengan begitu, peradaban memiliki 2 sisi penting. Pertama, sisi kemajuan materi, atau dalam istilah al-ruqi al-maddi. Kedua, sisi maknawi, atau dalam istilah al-ruqi al-maknawi. Hakikat peradaban. Didefinisikan konsep sejarah dari kata al-hadarah, di mana Islam juga layak disebut sebagai al-hadarah, tidak hanya sebagai din atau agama. Untuk itu, penting dijelaskan mengenai makna peradaban yang diderivasi dari kata din itu sendiri, yaitu al-madaniyah. Karena harus dicatat bahwa sejatinya Islam memiliki satu konsep peradaban yang terkait erat dengan agamanya, yaitu al-madaniyah atau al-tamadun. Kata din secara lesikal berasal dari kata kerja fil. Dana yadinu yang bermakna at-ta'a wadolah, atau taat dan merendahkan diri. Sebagai wujud dari peradaban, inilah kemudian muncul istilah diwan atau plural dawawin, yakni daftar atau buku yang di dalamnya dicatat nama-nama prajurit dan orang-orang dermawan. Kemudian, diwan juga merupakan kumpulan bait-bait syair seorang penyair atau dalam istilah majmu' asyari syair, atau kata diwan semakna dengan kitab, yaitu buku. Lalu ada 3 pondasi peradaban. Yang pertama itu ada transmisi pandangan hidup dan keyakinan atau al-naqlah, al-tasawuriyah, al-i'tiqadiyah begitu. Jadi dalam transmisi ini, keyakinan yang sebelumnya, pandangan hidup yang sebelumnya itu berubah. Contohnya dalam keyakinan politeisme berubah menjadi tauhid, dari menyembah kepada manusia menjadi menyembah hanya kepada Allah, dari mengabdi kepada patung dan berhala menjadi menyembah Allah begitu. Nah, dalam bahasa Al-Quran semua ini adalah min al-zulumat ila al-nur, atau dari gelap menuju cahaya. Jadi pandangan-pandangan hidup atau keyakinan yang sebelumnya itu yang tadinya politeisme, menyembah kepada manusia, menyembah kepada patung berhala, itu berubah menjadi hanya kepada Allah gitu. Yang kedua ada transmisi keilmuan atau al-naqlah al-ma'rifiyah, atau disebut juga dengan perubahan ilmiah atau tahawul ma'rifi, atau dapat dikatakan masuk ke dalam nalar sehingga memungkinkan untuk berhubungan dengan alam, dunia, dan isinya, wujud atau keberadaan gitu. Nah, dalam transmisi ini
maka akan terus berjalan lah itu aktivitas membaca dan berpikir. Karena kita menggunakan nalar atau al-taqwa dan juga kontemplasi atau al-tadabur. Jadi dalam transmisi keilmuan ini, nalar itu digunakan untuk dapat berhubungan gitu. Juga menggunakan kontemplasi. Berikutnya ada pondasi yang ketiga atau transmisi metodologis. Jadi metode atau manhaj itu sangat penting dalam gerak pemikiran manusia atau peradaban secara umum, teman-teman. Karena dipikir-pikir tanpa ada metode yang tepat itu akan susah begitu. Tujuan apapun yang ada tuh akan sulit untuk digapai. Terlepas dari seberapa besar prinsip atau usaha begitu yang dilakukan ya, teman-teman. Berikutnya, dalam transmisi metodologi ini harus mematuhi prinsip-prinsip yang ada dalam Islam. Ada 3 aspek kunci. Yang pertama ada hukum kausalitas atau al-sababiyah, hukum sejarah, al-kanun, al-tariki, dan juga metode eksperimental atau al-tajribi. Jadi dalam menggunakan metode itu juga penting untuk berpegang dalam 3 aspek kunci dalam Islam. Begitu. Itu adalah 3 pondasi peradaban. Berikutnya ada praktik-praktik keberagamaan dan implikasinya terhadap peradaban. Jadi keberagamaan atau religiositas itu adalah praktek dan penghayatan agama yang dipeluk oleh manusia. Dalam keberagamaan, manusia itu menemukan dimensi yang menyentuh emosi dan jiwa, sehingga membentuk kepribadian yang kokoh, sehat, dan juga seimbang begitu. Nah, syariah adalah peraturan-peraturan yang diciptakan. Pokoknya dalam manusia itu sehingga dapat berpegang kepada syariah dalam melakukan hubungan dengan Tuhan, dengan saudara sesama muslim, dengan saudara sesama manusia, dengan alam semesta, dan juga dengan kehidupan begitu. Jadi syariah itu ada sebagai peraturan yang manusia pegang dalam melakukan hubungan dengan penciptanya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan saudara sesama muslim, saudara sesama manusia, alam semesta, dan juga kehidupan. Nah, pelaksanaan sholat, puasa, zakat, haji, membaca Al-Quran, doa zikir, kegiatan kurban, dan lain sebagainya itu adalah dimensi praktek agama, dimensi praktek syariah, atau peribadatan dalam Islamnya, begitu teman-teman. Nah, praktik keberagamaan itu tidak dapat dilepas dalam keseharian, yang mana memberikan dampak kepada elemen kehidupan seperti aspek-aspek dalam kehidupan seperti pendidikan. Yang pertama ada pendidikan. Contohnya itu terdapat pelajaran agama yang mengajarkan hal-hal yang ada di agama. Jadi kita mungkin dari SD atau SD ya begitu, kita sudah belajar agama. Jadi kita tahu mana yang baik, mana yang buruk dalam agama, mana yang harus dilakukan, mana yang harus dilakukan ya teman-teman, sehingga itu dijadikan juga tolak ukur tingkah laku peserta didik begitu. Yang kedua ada politik. Contohnya itu penjalanan prinsip agama dalam berperilaku politik. Jadi dalam politik itu tidak hanya semena-mena melakukan politik, tapi juga ada prinsip agamanya dalam menjalankan politik begitu. Yang ketiga, contoh terakhir itu ada bidang ekonomi. Contohnya menjadikan agama sebagai sistem atau tolak ukur dalam mengatur perekonomian dan juga keuangan. Ini kita dapat lihat ya dalam peradaban kita, dalam kehidupan sehari-hari ada perbankan yang menggunakan sistem syariah gitu ya. Nah, itu adalah implikasi praktek keberagamaan dalam peradaban dalam bidang ekonomi begitu. Di luar itu juga masih banyak ya implikasinya terhadap peradaban. Agama sebagai katalisator peradaban. Agama memiliki peran penting sebagai katalisator peradaban dalam perspektif Malik bin Nabi. Peradaban dibentuk dari 3 unsur, yaitu manusia, tanah, dan waktu. Namun tidak mampu berkembang tanpa adanya agama sebagai katalisator. Agama juga dianggap sebagai faktor penting dalam restorasi peradaban umat Islam. Usman Syihab menyatakan bahwa agama memiliki peran vital dalam menentukan fenomena keruntuhan dan kebangkitan suatu peradaban. Pendidikan berbasis agama Islam juga dianggap sebagai katalisator dalam lingkungan sosial perkotaan, membantu membentuk kepribadian yang kuat dan memengaruhi interaksi sosial.
Benabi menekankan bahwa agama adalah faktor penting dalam pembentukan peradaban, karena agama dapat merangsang semangat untuk mengembangkan masyarakat ke arah yang lebih baik. Agama dapat membantu dalam pembangunan peradaban melalui beberapa cara. Pertama, agama dapat memberikan penekanan pada pentingnya ilmu pengetahuan dan menuntut ilmu sebagai proses yang terus-menerus. Kedua, agama dapat memberikan kesadaran akan keterbatasan dan keragaman manusia, serta membantu menyatukan masyarakat di tengah kemajemukan. Ketiga, agama dapat membantu dalam pengembangan sistem kemasyarakatan yang bersifat gotong royong, saling membantu, dan mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam pemecahan masalah. Keempat, agama dapat membantu membentuk kepribadian yang kuat dan mempengaruhi interaksi sosial melalui pendidikan berbasis agama Islam. Kelima, agama dapat merangsang semangat untuk mengembangkan masyarakat ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, agama memiliki peran penting sebagai katalisator dalam pembangunan peradaban. Agama dan siklus peradaban. Konsep tiga alam dalam siklus peradaban menurut Malik bin Nabi yaitu fase 1, alam benda, alam al-ashha. Masyarakat fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, perhatian pada aspek spiritual dan intelektual belum berkembang. Fase 2, alam figur, alam al-ashkhas. Individu lebih sadar keberadaan orang lain, norma dan nilai sosial terbentuk, struktur kepemimpinan dan sistem keadilan muncul. Fase 3, alam ide, alam al-afkar. Pemikiran kritis berkembang, ilmu pengetahuan dan teknologi maju, agama, filsafat, dan seni mengalami perkembangan pesat. Lalu, posisi agama dalam siklus peradaban berdasarkan 3 fase sejarah perkembangan masyarakat menurut Malik bin Nabi adalah sebagai berikut. 1. Fase pra-peradaban, yaitu masyarakat primitif tunduk pada insting-insting alami. Lalu fase peradaban yang terdiri atas, pertama, subfase roh, al-ruh. Masyarakat memasuki alam ide atau pemikiran agama. Contohnya, Islam membangun masyarakat baru setelah jahiliyah. Lalu subfase akal, al-akal. Akal berkembang dan ilmu pengetahuan menjadi penting. Lalu subfase insting, algoriza. Kemerosotan moral dan dominasi insting dasar manusia. Peradaban kehilangan arah dan runtuh. Lalu terakhir ada fase pasca peradaban. Masyarakat mengalami kemunduran dan kehilangan arah. Mereka tidak lagi mampu menghasilkan karya-karya peradaban. Masyarakat kehilangan semangat berpikir dan inovasi, dan lebih fokus pada benda-benda dan keperluan daripada ide-ide dan alat-alat. Kesimpulan, agama mempunyai peran penting dalam membangun peradaban. Melalui ajarannya, agama memberikan pedoman tentang perilaku yang benar dan nilai-nilai yang dianut bersama, memperkuat rasa identitas dan solidaritas di antara anggotanya. Selain itu, agama juga memberikan nilai-nilai pendidikan, kebijaksanaan, dan inspirasi seni yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Dengan demikian, peran agama dalam membangun peradaban sangatlah signifikan, membentuk landasan moral dan budaya yang mendukung perkembangan dan keberlangsungan masyarakat manusia. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami tentang peran agama dalam membangun peradaban. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.